Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan wa qala Allah azza wa jalla fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Asyukru nadda al-yaqin fil qalb wa nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur yang diawali dengan keyakinan dari dalam hati bahwa seluruh yang ada itu adalah kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian diucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian syukur itu terimplementasi dalam amal bagi anggota badan kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga diberikannya kita hidayah serta inayah sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ausini wa iyyakum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga wasiat kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah hari-hari ini kita telah memasuki menjelang hari ataupun bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, untuk membunuh, untuk melakukan berbagai kejahatan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya pada atau di sisi Allah Subhanahu wa taala ada bulan-bulan, ada 12 bulan, fihinna au fi kitabillah, sebagaimana ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana hari ditetapkannya atau diciptakannya langit dan juga bumi. Ya, fiha au minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang di dalamnya adalah bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah din atau agama yang lurus, yang qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah melakukan kezaliman pada hari-hari tersebut. Jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk kepada ayat ini maka Muharram selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab itu adalah bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Kenapa? Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai syuhur atau syahrul haram. Kenapa disebut Muharram atau haram? Karena berasal dari kata-kata haroma, yang artinya itu bisa suci, bisa terlarang, bisa haram. Haram maknanya adalah haram, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat peperangan, pembunuhan, kejahatan, dan kezaliman yang lainnya. Maka jamaah Jumat yang berbahagia, menjelang bulan haram ini yang memiliki banyak keutamaan, tadi diantaranya adalah merupakan 1 dari 4 bulan haram, kita diberikan atau kita disyariahkan dan juga dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan. Terkait dengan haram, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu terus berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. As-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Fiha au minha arba'atu hurum, ada 4 bulan-bulan yang diharamkan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab. Rawahu Al-Bukhari wa aidan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 12 bulan di setiap tahun itu adalah kuasa dari Allah Azza wa Jalla, dan diantaranya ada 4 bulan yang merupakan syuhur atau bulan-bulan yang haram yang kita dilarang wala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kita itu melakukan kezaliman pada bulan-bulan itu. Kezaliman yang paling besar adalah inna syirka la zulmun azim. Ya, kezaliman yang paling besar itu adalah kezaliman dalam melakukan, dalam berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, 1 di antara yang paling utama syariah anjuran untuk mengisi bulan Muharram ini adalah melaksanakan saum, yang melaksanakan puasa. Kama qala Allah Azza wa Jalla min lisani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda bahwa afdalus siyam ba'da Ramadan al-Muharram atau fi syahril Muharram. Seutama-utama saum atau puasa setelah Ramadan itu adalah saum atau puasa di bulan Muharram. Wa afdalus salatul maktubah salatul lail, dan seutama-utama salat setelah salat yang fardu yang wajib adalah salatul lail atau salat malam. Rawahul Muslim.
Maka hadir yang berbahagia, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, maknanya bahwa di bulan Muharram ini kita diingatkan kembali untuk kita bisa melaksanakan saum, melaksanakan puasa, utamanya di hari atau di tanggal, di tarikh yang ke-10 di bulan Muharram, yang kita kenal dengan istilah apa? Asyura atau saum puasa Asyura, yaitu puasa pada 10 bulan Muharram. Bagaimana afdaliyahnya, apa keutamanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saumul Asyura itu yukafirud dunub al-qabliyah atau al-madiyah. Bahwasanya utamanya, keutamaan dari puasa di bulan Muharram pada tanggal 10 itu adalah menghapuskan dosa-dosa di tahun sebelumnya. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini sebagaimana riwayat dari Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Muslim. Ya, ketika Rasul SAW ditanya tentang wasu'ila an saumul arafah yukaffiru sana al-madiyah as-sabiqah. Ya, jadi puasa di 10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk saum, berpuasa di bulan Muharram ini. Ya, di 10 Muharram ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, kita juga disunahkan 1 hari sebelumnya untuk berpuasa. Dikatakan, ya Rasulullah, seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun nu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal atau hari di mana saudara-saudara kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan pada bulan tersebut. Maka kemudian Rasul SAW bersabda bahwasanya, ya inna zamanan au afdalus siyam wa aidan, yani ya Rasulullah fa idza kana al-amul muqbil insyaallahu sumna yaumal tasi au yaumat tasi. Ya, jadi ketika dikatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu adalah apa? Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan Asyura atau 10 Muharram itu. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau demikian fa idza kanul amul muqbil, maka tahun depan insyaallah saya akan berpuasa sumnal yaumat tasi, akan berpuasa pada tanggal yang ke-9. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun berikutnya ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggal dunia sehingga tidak sampai melaksanakan tanggal yang ke-9 tersebut. Tetapi merujuk kepada riwayat ini, hadirin yang berbahagia, tetap kita disunahkan para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang paling utama itu adalah tanggal 10 Asyura atau Asyura 10 Muharram, tetapi akan lebih sempurna lagi untuk di tanggal yang ke-9. Artinya tanggal 9 dan 10 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa. Salah satu ilatnya, hikmahnya kenapa tanggal 9 itu adalah untuk khaliful Yahud wan Nasara, ya, untuk menyelisihi dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan pahalanya adalah yukafiru dzunub as-sabiqah atau al-madiyah, yang menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya.
Nah, mudah-mudahan nanti jamaah Jumat yang berbahagia kita diberikan hidayah, inayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk mengisi bulan Muharram ini, bulan yang kita dilarang untuk melakukan segala bentuk kezaliman dan melaksanakan salah satu dari syariatnya adalah berpuasa di bulan atau di bulan Muharram di hari yang ke-9 dan ke-10 serta amal soleh yang lainnya. Mari di akhir khutbah Jumat ini kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat sana, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.